tired of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my... Salam Blender Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sore hari yang berbahagia ini, jadikan The Brondol menjawab salah satu pertanyaan sahabat The Brondol yang bicara tentang pencampuran pupuk. Ketika menggunakan dolomit dan NPK yang seperti Pak Pendi sampaikan, apakah untuk menghemat tenaga kerja boleh saya campur nih Pak Pendi? Maka bahwa jawaban ini sebenarnya sangat sangat bertentangan di dalam mekanisme pencampuran pupuk, di mana bahwa dolomit atau kalsium magnesium karbonat ini dicampur dengan NPK, maka yang kalah adalah nitrogen yang rilis pertama kali dari NPK-nya. Karena bahwa NPK dengan jumlah nitrogen yang kandungannya adalah sangat tergantung dari kadar NPK-nya. Misalnya kita menggunakan 12 12 17 2 atau 15 15 15 atau 16 16 atau bahkan 13 8 27 4 pun, bahwa dimana bahwa kondisi NPK-nya ini ketika dibuka saja, maka karena ada kadar nitrogen yang terkandung di dalamnya, maka dia mudah meleleh. Sehingga dengan adanya bahwa dicampur ini ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah terjadi kesusahan di dalam penyebarannya dalam jangka waktu yang panjang. Artinya bahwa ketika dicampur diulet jadi satu, kemungkinan besar maka NPK ini akan meleleh dan akan menempel di dolomit. Ketika disebar maka tidak tepat dosis keduanya sangat mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, dari segi kimia di dalam perakaran ketika kita aplikasikan kedua pupuk ini, maka sebenarnya yang kalah adalah nitrogen yang ada di dalam NPK-nya. Kita tahu sendiri ada beberapa NPK yang sangat mudah sekali meriliskan nitrogen. Ketika dia meriliskan nitrogen dalam jangka waktu yang sangat cepat, di mana kondisi kita juga ditambah dengan adanya kalsium, magnesium, karbonat, sehingga adanya karbonat di dalam kondisi perakaran kita, yang terjadi adalah terjadi penguapan nitrogen yang besar. Sehingga bahwa kerugian dari pemupukan yang kita laksanakan paling banyak adalah di nitrogennya ketika kita mencampur dolomit dan NPK. Lah, bagaimana kondisi yang sebenarnya yang bagus dilaksanakan adalah ketika penggunaan antara dolomit dan NPK ini adalah tetap dikasih jarak yang tepat, sehingga bahwa bagaimana perakaran yang kita berikan NPK ini adalah dalam kondisi yang pH-nya naik dengan kondisi yang lebih netral, kemudian sebagai nanti sumber magnesium yang akan ditambahkan, sehingga harus dikasih jeda. Ketika jedanya itu berapa sih Pak Pendi? Ketika kondisi masih ada hujan, maka kondisi 2 minggu udah bisa. Namun hati-hati ketika kita menggunakan dolomit mau ditambah dengan NPK ataupun urea. Kebiasaannya gini, boleh saja ditambahkan di musim kemarau dolomit. Maka pastikan bahwa dolomit yang diberikan ke tanah kita sudah larut dulu atau sudah bereaksi dulu baru masuk NPK ataupun ureanya. Kondisi yang sering terjadi tetap adanya penguapan amoniak dari pemupukan yang ada kandungan nitrogennya adalah terjadinya jeda waktu antara pelarutan dolomit dengan pemberian pupuk itu sendiri. Sebagai contoh seperti ini, ketika kondisi dia kemarau seperti ini kasih dolomit, ternyata seminggu lagi hujan atau 2 minggu lagi hujan, maka langsung dipupukkan. Nah, ini sebenarnya jeda antara reaksi ini yang terlalu berdekatan. Sehingga hal ini wajib dipertimbangkan oleh para petani semuanya. Jadi kalau pengen stabil ya jangka waktunya lebih bagus agak panjang, yaitu misalnya sebulan. Tapi kalau misalnya ada hujan, di dalam musim hujan kasih dolomit, misalnya dolomit masuk hujan 2 minggu sudah bisa kita tebar. Nah, jangan sampai misalnya kemarau kita kasih banyak-banyak dolomit misalnya sesuai dengan dosisnya, ternyata bahwa baru ada hujan 1 bulan yang akan datang baru hujan. Lah, jadi jarak waktu antara hujan yang baru ada ini dengan pemberian NPK ataupun urea ini juga wajib dipertimbangkan. Jangan sampai masih dalam kadar karbonat yang masih tinggi ditebarkanlah urea ataupun NPK, sehingga menyebabkan kondisi kehilangan nitrogen menguap menjadi amoniak sangat besar sekali. Itu sih. Jadi kesimpulannya adalah boleh dicampur adalah tidak, jangan dicampur. Nanti kita akan mendapatkan dua kerugian. Yang pertama susah pencampuran secara optimal karena
pencampurannya. Yang kedua adalah terjadi kondisi di mana faktor kehilangan akibat penguapan yang terlalu tinggi. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Kasih jeda yang paling bagus adalah kasih jeda sekitar 2 mingguan, sehingga benar-benar kondisi kita adalah peresapannya sangat bagus untuk tanaman kelapa sawit kita. Terima kasih, semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan kesehatan dan dimudahkan jalan rezeki yang halal bagi kita semuanya. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.